Assalamualaikum, kali ini di materi IPS kelas 7 minggu ke-7 akan dibahas mengenai kondisi alam Indonesia. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe supaya channel ini terus berkembang. Oke, kita ke pembahasan materinya, di mana akan dibahas mengenai tentang keadaan fisik wilayah Indonesia, flora dan fauna Indonesia, dan terakhir perubahan akibat interaksi antar ruang di Indonesia. Di mana satu keadaan fisik wilayah Indonesia, yang dimana akan dibahas dulu tentang kondisi iklim Indonesia. Iklim. Apa itu iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dengan jangka waktu yang relatif lama. Lalu cuaca. Cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, sinar matahari pada waktu dan tempat tertentu. Jadi misalkan kalau ditanya apa bedanya iklim dan cuaca, kalau iklim itu keadaannya rata-rata cuacanya itu sudah dalam jangka waktu yang relatif lama. Contohnya apa? Misalkan lagi musim Desember, Januari, itu merupakan musim hujan yang paling deras. Jadi setiap tahun itu pasti musim hujan di bulan itu yang paling derasnya seperti itu. Lalu kalau cuaca misalkan di Pondok Ranji sedang hujan, tapi di Pondok Aren masih mendung. Jadi ada perbedaan kondisi wilayah alamnya itu, bisa dari tekanan udaranya, suhu udaranya, angin, sinar matahari, curah hujan, dan lain sebagainya, yang bisa mempengaruhi berbeda-beda keadaan cuaca di wilayah tertentu. Jadi gitu. Lalu ada letak astronomis Indonesia, di mana letak astronomis Indonesia itu berada di wilayah tropis, yang hingga Indonesia membuat beriklim tropis. Lalu ada ciri-ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan juga suhu musim kemarau. Lama siang dan lama malam itu hampir sama rata-rata. Biasanya 12 jam di siang dan juga 12 jam di malam. Sedangkan kalau di negara lain yang subtropis itu pasti ada perbedaan. Pada saat musim panas, pasti musim dingin itu ada perbedaan dalam hal waktu dan juga lamanya siang dan malamnya. Lalu ada pengaruh iklim yang ada di Indonesia, ada 3 macam. Ada iklim musim, iklim laut, dan juga iklim panas. Di mana iklim musim itu dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan itu adalah 6 bulan. Lalu iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Lalu iklim panas. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis, suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Lalu ada curah hujan rata-rata di Indonesia itu sekitar 2.500 mm per tahun, walaupun nanti bervariasi antar wilayah tergantung dari kondisi iklimnya seperti apa. Dan ini ada letak astronomis Indonesia, 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 111 derajat bujur timur, dan 95 derajat bujur timur. Nah gitu. Balik dulu ya. 6, kalau di sini ada yang di sebelah kiri ini dibacanya 6 derajat 8 menit lintang utara, 11 derajat 15 menit lintang selatan, 95 derajat 45 menit bujur timur, 141 derajat 05 menit bujur timur. Jadi gitu cara bacanya. Lalu ada pembagian wilayahnya juga itu. Dari WIB, WITA, dan juga WIT. WIB itu waktu Indonesia Barat. GMT pas 7 maksudnya itu menyesuaikan waktu kota di 0 GMT pas 0 yang ada di kota Greenwich dekat London di Inggris sana. Jadi kalau dari Greenwich London itu ke Indonesia itu kurang lebih plus 7. Jadi lebih menambah jadi 7 jam gitu. Lalu kalau wilayah Indonesia bagian WITA itu tambah 1 jam jadi GMT plus 8. Kalau WIT waktu Indonesia Timur GMT plus 9 jadi gitu. Misalkan di London sana atau di Greenwich itu jam 12 malam, lalu di Indonesia itu jam 7 pagi. Lalu di WIB ya, seperti di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan Barat, Tengah gitu, itu masih wilayah WIB. Kalau kita misalkan di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Utara, Sulawesi,
Bali, terus Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, itu maksudnya ke WITA waktu Indonesia Tengah. Jadi misalkan tadi di London jam 12 malam, di WIB jam 7 pagi, di WITA jam 8 malam, jam 8 pagi. Lalu yang di bagian Papua, Maluku itu di Ambon jam 9 pagi gitu. Jadi pertambahannya seperti itu pembagian wilayah waktunya. Lalu di sebelah kanannya itu ada di wilayah geologi Indonesia yang dimana ada beberapa pulau, beberapa pulau. Ada beberapa gunung api aktif yang masih ada di Indonesia. Itu yang dari Sumatera itu, lalu ke Jawa, nyambung ke Bali dan sebagainya di Sulawesi. Jadi kalau yang menurut aman Indonesia itu yang tidak ada gempa bumi karena gunung meletus itu berada di Kalimantan seperti itu. Kita lanjut ke unsur pembentuk cuaca. Yang pertama ada awan, massa dari butir-butir kecil air yang larut di lapisan atmosfer bagian bawah. Awan dapat menunjukkan kondisi cuaca. Lalu ada angin. Udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi maksimum ke daerah yang bertekanan rendah minimum. Perbedaan tekanan udara disebabkan oleh adanya perbedaan suhu udara. Bila suhu udara tinggi, berarti tekanannya rendah dan sebaliknya. Bila suhu udaranya rendah, berarti tekanannya tinggi. Alat untuk mengukur dan arah dan juga kecepatan angin disebut anemometer. Lalu ada kelembapan udara atau humidity. Dalam udara terdapat air yang terjadi karena penguapan. Makin tinggi suhu udara, makin banyak uap air yang dikandungnya. Hal ini berarti makin lembablah udara tersebut. Jadi kelembapan udara adalah banyaknya uap air yang dikandung oleh udara. Alat pengukurnya itu disebut hygrometer. Lalu ada penyinaran matahari. Matahari merupakan pengatur iklim di bumi yang sangat penting dan menjadi sumber energi utama di bumi. Energi matahari dipancarkan segala arah dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Penyinaran matahari ke bumi itu dipengaruhi oleh kondisi awan dan juga perbedaan sudut datang sinar matahari. Lalu ada curah hujan. Jumlah hujan yang jatuh di suatu daerah selama waktu tertentu. Untuk mengetahui besarnya curah hujan digunakan alat yang disebut penakar hujan atau rain gauge. Lalu ada suhu udara. Keadaan panas atau dingin udara yang sifatnya menyebar dan berbeda-beda pada daerah tertentu. Persebaran secara horizontal menunjukkan suhu udara tertinggi terdapat di daerah tropis, garis ekuator atau khatulistiwa. Garis hayal membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan, dan semakin ke arah kutub, suhu udara itu semakin dingin. Sedangkan persebaran secara vertikal menunjukkan semakin tinggi tempat, maka suhu udara itu semakin dingin. Jadi seperti itu. Lalu ada kondisi geologi Indonesia. Indonesia terletak pada pusat pertemuan dua pegunungan muda, yaitu pegunungan Sirkum-Mediterania dan pegunungan Sirkum-Pasifik. Wilayah Indonesia bagian barat itu dilalui oleh pegunungan Sirkum-Mediterania, sedangkan kalau Indonesia bagian tengah dan juga timur dilalui oleh pegunungan Sirkum-Pasifik. Keadaan ini menyebabkan Indonesia itu memiliki jumlah gunung api yang terbanyak di dunia dan juga sebagian besar gunung apinya itu masih aktif. Contohnya itu seperti Gunung Anak Rakatau, terus ada gunung di daerah Sumatera sana, lalu ada Gunung Merapi, di Sulawesi juga ada. Jadi masih ada berapa banyak gunung berapi yang ada di Indonesia itu masih aktif. Lalu ada secara geologis pula Indonesia terletak di antara 3 lempeng utama yang ada di Indonesia, yaitu lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan juga lempeng Pasifik. Yang dimana hal ini menyebabkan kenapa Indonesia itu sering terjadinya gempa bumi. Karena kenapa itu terjadi gempa bumi? Jadi ada pergeseran lempeng bumi yang bergesekan, baik itu secara vertikal ataupun horizontal, menyebabkan patahan atau pergeseran. Akibatnya terjadilah gempa bumi. Lalu menurut ilmu geologi, Indonesia juga terletak di antara 2 dangkalan besar, yaitu dangkalan Sunda dan juga dangkalan Sahul. Dangkalan Sunda itu berada di daerah Indonesia bagian barat yang berhubungan langsung dengan benua Asia. Di mana dangkalan Sunda ini mencakup wilayah seperti Semenanjung Malaya, Malaysia, Sumatera, Jawa, Madura, Bali, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sedangkan dangkalan Sahul itu berada di Indonesia bagian timur yang berhubungan langsung dengan benua Australia. Dangkalan Sahul itu mencakupi wilayah yang sangat luas, dari bagian utara Papua hingga bagian utara benua Australia. Di mana keberadaan dangkalan Sahul dan dangkalan Sunda ini memiliki arti penting untuk keanekaragaman hayati di Indonesia.
di mana flora dan fauna di bagian barat Indonesia itu memiliki kesamaan atau kemiripan dengan flora fauna di benua Asia. Sedangkan kalau flora dan fauna di bagian timur Indonesia itu memiliki kesamaan flora dan fauna di benua Australia. Sedangkan kalau ini flora dan fauna di bagian tengah Indonesia itu berada di peralihan di antara flora dan fauna benua Asia dengan benua Australia seperti itu. Dan ini ada kondisi geologi Indonesia di sirkum Mediterania yang tadi dijelaskan, di mana dimulai dari sebelah barat sana, dari Asia Selatan, lalu ke Indonesia, dari Pulau Sumatera, Bali, Jawa, Bali dan sebagainya ke bawah, naik ke atas itu, ada yang ke bawah, ada yang ke atas, sirkum Mediterania. Lalu kalau yang sirkum Pasifik itu berada dari Selandia Baru lalu ke Indonesia, itu Australia, terus Papua, lalu Indonesia dari kanan timur lalu ke yang ke barat, nah seperti itu sirkum Pasifiknya sampai ke Amerika Utara lalu ke Amerika Selatan. Lalu ini dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul, di mana kalau dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul ini merupakan dulu belum banyak terjadinya perpisahan benua, yang dimana dulu masih banyak benua-benua atau daratan itu yang masih bergabung, contohnya seperti itu yang digambar, dimana dangkalan Sunda itu masih meliputi bagian Indonesia, bagian Sumatera, Kalimantan, Jawa, lalu hampir menempel dengan Malaysia, lalu itu bukan menempel ya, masih satu bagian dengan Malaysia, dengan Thailand, dengan negara ASEAN atau Asia Tenggara lainnya. Lalu kalau dangkalan Sahul itu Australia masih nempel dengan Papua, benua Papua dengan Papua, Pulau Papua seperti itu. Jadi pada saat dahulu itu benua-benua itu belum tercipta secara banyak. Jadi dulu tuh daratan itu sangat luas. Lalu kemudian terjadilah pergeseran bumi. Lalu akibatnya banyaklah muncullah benua-benua maupun pulau-pulau di sekitarnya. Lalu ada bentuk muka bumi. Pertama ada dataran rendah. Hamparan luas tanah bagian dari permukaan bumi dengan letak ketinggian 0 sampai 200 mdpl. Aktivitas penduduk di daerah dataran rendah ini adalah pemukiman dan juga pertanian. Ada beberapa alasan terjadinya aktivitas pertanian dan pemukiman di dataran rendah, antara lain pergerakan atau mobilitas dari satu tempat ke tempat lainnya itu dengan mudah dapat dilakukan oleh penduduk. Lahan yang subur banyak dijumpai karena biasanya berupa tanah aluvial, hasil endapan sungai yang subur. Lalu dekat dengan pantai hingga banyak penduduk yang bekerja sebagai nelayan. Penduduk mudah untuk berhubungan dengan dunia luar melalui jalur darat. Lalu ada dataran tinggi, ketinggiannya itu lebih dari 400 mdpl. Aktivitas penduduk di daerah dataran tinggi ini khususnya itu pertanian dengan memanfaatkan lahan-lahan dengan kemiringan lereng tertentu. Lalu ada bukit dan perbukitan, ketinggian kurang dari 600 mdpl. Perbukitan berarti kumpulan dari sejumlah bukit pada suatu wilayah tertentu. Pemukiman pada umumnya dibangun pada kaki-kaki perbukitan atau lembah perbukitan, sebab pada tempat tersebut terdapat sumber mata air atau sungai yang dipakai sebagai sumber air untuk aktivitas masyarakat. Lalu ada gunung dan juga pegunungan. Pegunungan adalah bagian dari daratan yang merupakan kawasan terdiri atas daratan gunung-gunung dengan ketinggian lebih dari 600 mdpl. Gunung berapi adalah gunung yang mempunyai kepundahan atau rekahan dalam berat bumi sebagai tempat pengeluaran cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Jadi jenis tanaman yang dibudidayakan di gunung adalah sayuran dan juga buah-buahan. Contohnya itu seperti kayak tomat, seperti itu. Lalu yang digambar bentuk penampakan muka bumi yang dimana ada dataran rendah, lalu ada dataran tinggi, ada bukit dan perbukitan, dan juga pegunungan, di mana di daerah kita ini, daerah Tangsel, di daerah Tangerang, itu merupakan dataran rendah karena berada di 0 mdpl atau meter di atas permukaan laut seperti itu. Sedangkan kalau misalkan di dataran tinggi dan juga perbukitan itu seperti misalkan di Bogor seperti itu. Lalu ada pegunungan misalkan di Dieng dan juga gunung-gunung lainnya. Lalu ada flora dan fauna. Persebaran flora di Indonesia, pertama ada flora di daerah paparan Sunda, terdapat di wilayah Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantan, di mana flora di wilayah Sumatera itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada flora endemiknya,
yaitu bunga Rafflesia arnoldi. Lalu ada flora di pantai timur, itu ada mangrove dan juga rawa gambut. Lalu flora di pantai barat ada meranti-ranti, kemuning, rawa gambut, hutan rawa air tawar, dan rotan. Lalu di flora di Kalimantan itu ada hutan tropik, hutan gambut, dan juga hutan mangrove. Lalu di flora di daerah peralihan, jenis flora di Sulawesi itu banyak memiliki kesamaan dengan wilayah kering di daerah Jawa, Maluku, dan juga Nusa Tenggara. Sedangkan flora dataran rendahnya di Sulawesi itu banyak mirip dengan flora dataran rendah di Papua. Jadi mirip dengan yang di bagian barat Indonesia sama mirip bagian timur Indonesia. Jadi gitu. Lalu flora di daerah paparan Sahul atau Indrajaya Jaya. Contoh itu ada pohon sagu, pohon nipah, mangrove, hutan hujan tropis, jenis Pemetia, Pinata atau Matea. Lalu ada persebaran tumbuh-tumbuhannya. Yang pertama ada hutan rawa, di mana hutan rawa gambut itu dapat menghasilkan kayu, salah satunya ada kayu ramin. Hutan rawa gambut ini banyak terdapat di Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Tengah. Dan ini ada contoh gambar flora yang berada di wilayah bagian timur Indonesia, di mana disebutnya flora australis, di mana ada beberapa, bukan maaf, maksudnya di Kalimantan Barat itu di Rafflesia arnoldi yang bagian barat, kalau yang kayu putih, sagu, hutan dan yang kayu putih dan sagu itu merupakan di wilayah australis. Kalau yang Rafflesia arnoldi mangrove itu di bagian barat ada, atau disebutnya flora asiatik. Lalu ada hutan lumut atau tundra, terdapat di pegunungan tinggi yang selalu tertutup kabut karena letaknya sangat tinggi dari permukaan laut, sehingga udaranya itu sangat lembab dan suhunya tuh rendah sekali. Hutan lumut ini terdiri atas pohon-pohonan yang ditumbuhi dengan lumut, misalkan pegunungan tinggi di Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Jawa. Lalu ada hutan mangrove. Hutan ini banyak terdapat di pantai timur Pulau Sumatera dan juga daerah pantai Kalimantan Tengah dan Papua. Dan sebagian besar itu daerahnya itu sebagian besar daerah pantai di seluruh dunia. Kalau di daerah Jakarta itu ada di sana, di Jakarta Utara bagian sana yang dekat Pulau Seribu itu banyak ditumbuhi oleh hutan mangrove atau hutan bakau seperti itu. Dan juga di sana tuh ada semacam wisatanya di Jakarta Utara, ada hutan mangrove. Saya lupa namanya apa, nama hutan mangrove-nya di Jakarta Utara itu. Kalau ada hutan musim atau hutan homogen, hutan ini bercirikan gugurnya daun-daun pada musim kemarau atau meranggas. Contohnya adalah hutan jati, cemara, dan juga pinus. Jenis hutan ini banyak terdapat di bagian tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Nusa Tenggara. Lalu ada hutan hujan tropis. Hutan rimba yang memiliki pohon-pohon yang lebat. Hutan ini disebut juga hutan heterogen karena tumbuhannya itu terdiri dari berbagai macam jenis pohon. Jenis hutan ini banyak terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan juga Papua. Lalu ada sabana. Memiliki ciri daerah padang rumput yang luas, diselilingi oleh pohon-pohon atau semak-semak sekitarnya. Banyak terdapat di Nusa Tenggara, Madura, dan juga dataran tinggi Gayo atau Aceh. Biasanya wilayah ini digunakan untuk peternakan, misalkan kayak sapi, kayak kuda tuh yang di daerah Nusa Tenggara, di Sumba seperti itu. Lalu ada stepa, padang rumput yang cukup luas daerah yang terdapat stepa itu di Nusa Tenggara Timur dan ke Timur-Timur. Dan ini ada gambarnya, ada tentang hutan tundra, lumut, atau hutan lumut, lalu hutan sabana, dan juga ada hutan stepa dan juga hutan tropis. Lalu persebaran fauna di Indonesia, di mana ada pembagian fauna menurut Wallace dan juga pembagian fauna menurut Weber. Dan juga satu lagi saya lupa, nanti dibahas di next slide. Yang pertama kita menurut pembagian fauna menurut Wallace, yang dimana ada 3 tipe, di mana ada fauna tipe Australia dan juga fauna asiatis dan juga fauna peralihan. Di mana kalau fauna tipe Australia itu atau australis meliputi Papua dan juga pulau sekitarnya seperti Maluku. Di mana jenis hewan tipe Australia ini ada berbagai jenis serangga dan juga ikan. Amfibinya itu terdiri atas katak pohon, katak terbang, dan juga katak air. Burungnya itu ada cendrawasih, kasuari, nuri, dan juga raja udang. Sedangkan kalau mamalia itu yang berkantung, hewan-hewan yang berkantung seperti kanguru, walabi, beruang, naktia, ketelana Papua, oposum laying atau pemanjat berkatung, kuskus, dan juga kanguru pohon. Reptil itu ada buaya, biawak, kadal, dan juga kura-kura.
Dimana kalau sedangkan kalau di fauna asiatis atau bagian barat Indonesia bagian barat itu mamalianya itu tidak berkantung, berbeda dengan fauna tipe Australia atau Australis, dimana kalau mamalia Australis itu mamalinya berkantung kayak tadi kanguru, ada wallaby, kuskus, nah seperti itu. Sedangkan kalau di fauna asiatis itu bagiannya Indonesia bagian barat sampai Selat Makassar dan juga Lombok. Hewan-hewannya itu apa aja, faunanya itu apa aja. Ada banteng terdapat di Jawa dan juga Kalimantan, tapir di Sumatera dan Kalimantan, orangutan di Sumatera Utara dan juga Kalimantan, beruang terdapat di Sumatera dan juga Kalimantan, badak terdapat di Sumatera dan juga Jawa, gajah di Sumatera bisa berpindah-pindah. Kalau orangutan biasanya di Kalimantan banyak banget yang di daerah hutan lindungnya. Lalu kalau misalkan badak, badak bercula satu yang merupakan fauna endemik di Banten, itu badak bercula satu di Banten sana yang di Pandeglang. Lalu gajah, misalnya ini gajah di Gajah Sumatera yang berada di Lampung banyak itu. Ini ada contoh gambarnya fauna tipe Australis, ada burung cendrawasih, kanguru pohon, landak Papua, burung raja Papua. Ya burung raja udang maksudnya, bukan burung raja Papua, burung raja udang karena dia makannya itu udang. Lalu ini kalau fauna tipe asiatis, tadi yang ini merupakan tipe Australis dan ini fauna tipe asiatis, di mana ada orangutan, badak bercula satu, ada elang Jawa, ada gajah Sumatera, ada harimau Sumatera, dan macam-macam. Lalu di sini ada siamang terdapat di Sumatera, kijang terdapat di Jawa, Sumatera, Bali dan juga Lombok, harimau loreng di Jawa dan juga Sumatera, harimau kumbang dan tutul tuh di Jawa, Bali dan juga Madura, kancil berada di Jawa, Sumatera dan Kalimantan, terenggiling bagian di Sumatera, Kalimantan, Jawa dan juga Bali, jalak Bali terdapat di Bali dan juga burung merah terdapat di Jawa. Lalu ada fauna peralihan yang ketiga. Tadi kan ada fauna Australis yang Indonesia bagian timur yang mirip dengan benua Australia. Lalu ada yang kedua itu fauna asiatis yang Indonesia bagian barat mirip dengan hewan yang ada di benua Asia. Lalu sekarang fauna peralihan, di mana fauna peralihan itu menempati di antara Indonesia Timur dengan Indonesia Barat, yang di mana kira-kira di Pulau Sulawesi seperti itu. Di mana mamalianya itu terdiri antara lain ada anoa, babi rusa, kuskus, monyet hitam, sapi, banteng, dan juga kuda. Reptil itu ada biawak, komodo, kura-kura, dan juga katak air. Ini mana yang khasnya itu atau yang benar-benar yang tidak ada di tempat lain itu seperti ada komodo, ada anoa, nah itu yang merupakan ciri khas dari fauna peralihan. Lalu ada berbagai jenis burung, ada burung maleo, kakatua, nuri, merpati, burung dewata, burung Bali, dan juga angsa. Lalu ada pembagian fauna menurut Weber, di mana garis batas antara Indonesia bagian barat dengan bagian tengah itu disebut garis Wallace. Sedangkan kalau garis batas bagian timur dengan tengah itu garis Weber. Jadinya gitu ya bedanya. Apa misalkan bedanya garis Weber dengan garis Wallace? Kalau Wallace itu bagian barat dan juga tengah. Kalau Weber timur dengan bagian tengah gitu. Lalu ada pembagian fauna menurut Lydekker, di mana adanya perbedaan fauna antara wilayah Indonesia bagian barat dan juga timur karena keduanya itu wilayah itu terpisah oleh perairan cukup luas dan dalam, dan kedalaman lautnya itu lebih dari 1000 meter mdpl. Laut yang dalam tersebut sebagai pemisah antara kedua wilayah tersebut, sehingga faunanya itu akhirnya berkembang dengan cara masing-masing di wilayah tersebut. Dan ini ada gambar hewan-hewan yang berada di fauna peralihan. Ada anoa yang merupakan hewan endemik dari fauna peralihan. Lalu ada burung nuri, ada komodo juga termasuk yang endemik. Lalu ada burung dewata atau burung Bali. Lalu yang terakhir ada perubahan akibat interaksi antar ruang, di mana satu ada berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, di mana pemusatan aktivitas penduduk tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas konsentrasi di wilayah perkotaan. Pergerakan orang, barang, dan juga jasa pada suatu lokasi tertentu
akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Lalu ada perubahan penggunaan lahan. Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu wilayah atau kota, akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Akibatnya terjadi alih fungsi lahan, yang tadinya dari lahan hutan, menjadi pertanian, dan bahkan menjadi pemukiman. Hal yang sama juga terjadi pada industri, perdagangan, jasa, dan juga lainnya yang memerlukan lahan untuk menampung aktivitasnya. Lalu ada perubahan orientasi mata pencaharian, di mana daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk itu akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam, di mana jenis pekerjaannya itu juga berkembang karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang selalu berkembang. Akhirnya orientasi pekerjaan berubah dari tadinya berorientasi pada sumber daya alam, misalkan dari petani, berubah menjadi pekerjaan lainnya, misalkan menjadi karyawan swasta, ada yang jadi guru, ada yang jadi polisi, TNI, dokter, perawat, dan sebagainya. Lalu ada berkembangnya sarana dan juga prasarana. Terjadinya pergerakan orang, barang, dan juga informasi memerlukan sarana dan juga prasarana semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut. Kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lain-lain. Terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi keuangan. Adanya perubahan sosial dan juga budaya, di mana terjadi interaksi antara anggota masyarakat tersebut menyebabkan akibat karena adanya pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya disertai dengan interaksi sosial, di mana pula akan saling terpengaruh oleh norma dan juga nilai yang dianut masing-masing individu atau kelompok masyarakatnya. Dan juga ada perubahan sosialnya yang menyangkut perubahan status sosial, di mana berkembang suatu wilayah itu karena ada interaksi spasial atau interaksi wilayah akan mempengaruhi status sosial masyarakatnya. Perubahannya juga dapat terjadi pada aspek budaya karena penduduk pendatang dan penduduk asli tentu memiliki budaya yang berbeda-beda, di mana perubahan sosial dan budaya ini tidak hanya karena ada pergerakan penduduknya atau mobilitas penduduk, tetapi juga karena ada aliran informasi dari suatu daerah ke daerah lainnya, bahkan dari antar negara atau bahkan dari negara lain benua jaraknya itu sangat jauh sekali. Tapi karena kecanggihan teknologi internet, di mana kita bisa melihat hal-hal yang berada di luar jangkau wilayah kita, seperti itu. Misalkan contohnya di sini gaya busana aktor atau aktris Amerika atau Korea, Jepang, ini dimana akhirnya ditiru oleh penduduk Indonesia. Lalu ada berubahnya komposisi penduduk. Penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, misalkan ada agama, status sosial, usia, jenis kelamin, mata pencarian, etnik, atau suku budaya, suku bangsa, dan lain-lain. Akibatnya komposisi penduduk itu berubah dari awal relatif seragam atau sama, yang dimana tadinya etnik Sunda kemudian berkembang menjadi beragam etnik, yang dimana interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Misalkan di Jakarta, yang tadinya suku aslinya itu merupakan suku asli Betawi, di mana penduduk asli Jakarta. Tetapi karena pertumbuhan ekonomi meningkat dan juga menjadi pusat pemerintahan, alhasil Jakarta itu menjadi pusat kebudayaan juga. Ada dari berbagai budaya masuk, mulai dari suku bangsa Jawa, suku bangsa Batak, terus Padang, Medan, terus Sulawesi, Papua, dan lain sebagainya bersatu di Jakarta, di mana hasil Jakarta itu menjadi beraneka ragam suku bangsa dan juga budaya seperti itu. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.